Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview ya bagaimana mesin expander ini setelah saya pakai selama 2 tahun ya. Jadi mobil expander cross saya ini sudah saya pakai selama 2 tahun, bagaimana mesinnya, lalu apa saja yang sudah saya lakukan perawatan pada mesinnya, dan apakah ada kendala-kendala pada mesinnya, akan saya jelaskan pada video ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini adalah penampakan dari mesin dari Mitsubishi Expander Cross seperti ini. Mesin dengan kapasitas cc 1500 cc, dan ini untuk mesin matic ya. Jadi untuk Expander Cross saya ini kan 2021, dia mesinnya 1500 cc, dan untuk transmisinya dia matic AT. Jadi bukan Matic CVT ya. Untuk yang sekarang itu kan yang CVT, tapi untuk saya ini Maticnya Matic AT ya, atau gear transmisi. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu apa aja yang ada di mesin Expander Cross saya ini akan saya jelaskan dulu ya. Serta apa saja yang saya lakukan perawatan pada mesin Expander Cross ini. Lalu terakhir nanti ada kendala apa di mesin Expander Cross saya ini selama saya pakai selama 2 tahun. Oke, yang pertama kita lihat dari sisi sebelah kiri dulu ya. Nah, di sini ada modul ABS. Nah, modul ABS ini fungsinya untuk membantu pengereman kita saat berkendara. Jadi saat mobil direm itu tidak menimbulkan gesekan pada roda ya, atau dengan bahasa kasarnya itu tidak ada selip ya. Saat kita ngerem itu bisa jadi lebih pakem remnya. Seperti itu, ini fungsinya seperti itu. Dan selama saya pakai 2 tahun tidak ada kendala pada ABS-nya ini, remnya juga pakem, aman-aman aja ya. Lalu yang berhubungan dengan ABS ini kita lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada minyak rem ya. Jadi supaya rem kita tetap pakem, supaya rem kita tidak blong, itu ya kita harus menjaga untuk minyak remnya ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk spesifikasi dari minyak remnya. Nah, di sini tertulis use only .3 or .4. Gunakan hanya yang .3 atau .4. Nah, minyak rem itu untuk minyak rem zaman sekarang memang sudah .3 atau .4, tapi untuk yang zaman dulu itu ada yang .2. Itu tidak direkomendasikan untuk mobil zaman sekarang ya. Jadi untuk tutup minyak rem yang ada tulisan .3 atau .4 itu cari minyak rem yang spesifikasinya dia 23 atau 24 lebih baik, seperti itu ya. Nah, untuk minyak rem ini kita harus isi sesuai takarannya, sesuai level dari tangki minyak remnya ini. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau kita bisa lihat di sini, ini ada tulisan maksimal. Jadi minyak rem harus berada di titik maksimal ini, jangan sampai lebih sampai segini ya, nanti malah remnya jadi nggak pakem. Karena untuk minyak rem ini dia juga butuh kevakuman udara. Jadi saat rem dia ada karetnya di sini, itu butuh untuk supaya pakem, supaya dia vakum ya, supaya pakem. Nah, di bawah sini ada min. Nah, min ini takaran yang minimal. Jadi untuk minyak rem jangan sampai di bawah tulisan minimal ini, kalau bisa di atasnya atau mepet-mepet di maksimal, seperti itu untuk perawatan minyak remnya ya, seperti itu. Dan pastikan menggunakan spesifikasi sesuai dotnya. Oke, selanjutnya untuk di bagian sini. Nah, di bagian sini ini ada selang AC ya. Untuk selang AC tidak pernah ada kebocoran, tidak pernah ada semisal AC-nya tidak dingin, itu tidak pernah ada. Untuk bagian selang AC-nya ini ya aman-aman aja. Jadi untuk pengereman dan AC aman-aman aja. Lalu di sini ini ada engine mounting. Engine mounting ini aman, tidak rusak. Saya selama pakai 2 tahun dia masih bagus. Jadi fungsinya engine mounting ini dia untuk meredam getaran mesin ya. Jadi meskipun mesin ini dia getar saat itu kan ada getaran yang cukup terasa, tapi saat kita berkendara di setir kita rasakan, dan kita duduk itu tidak ada getaran sama sekali. Itu adalah kerja dari engine mounting ini ya. Nah, engine mounting seperti ini ya. Kalau engine mounting ini rusak, getaran mesin dengan getaran di dalam kabin itu sama. Nah, cara ngeceknya supaya kita tahu engine mounting ini rusak atau tidak, saat mesin kita hidupkan, kita pegang bagian mesinnya, kita rasakan getarannya, lalu kita pegang bagian bodi kendaraan, kita pegang. Kalau kita pegang di mesin dan di bodi itu sama getarannya, berarti engine mountingnya sudah rusak, karena dia tidak bisa
meredam getaran dari mesin kendaraan kita. Tapi saat kita pegang mesin ini getar, lalu kita pegang bodi kendaraan tidak getar, berarti engine mountingnya masih bagus ya. Seperti itu untuk mengeceknya untuk orang yang awam. Ya, lalu di sini ada dipstick oli. Nah, dipstick oli ini pastikan berada di titik yang paling atas ya, seperti ini. Nah, pastikan oli itu berada di titik paling atas. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada titik yang paling kiri itu adalah titik yang paling atas seperti ini ya. Saya akan jelaskan. Nah, seperti ini. Nah, ini pastikan dia titik ulinya, air ulinya ini dia berada menyentuh di titik paling atas atau setidaknya 3/4-nya. Jangan sampai di bawah setengah ya, atau sampai di titik bawah atau di bawahnya itu jangan pernah, itu berarti kurang ulinya. Kalau bisa 3/4 atau titik paling atas itu yang paling baik. Nah, untuk mengetes ulinya seperti itu. Dan pastikan uli juga kita ganti setiap maksimal di 10.000 km, atau untuk hitungan waktu itu 6 bulan atau 8 bulan lah kita harus ganti, meskipun jalan sedikit. Kalau 6 bulan 8 bulan harus diganti karena uli juga ada oksidasinya. Oke, selanjutnya setelah kita mengecek bagian dipstick uli, lalu di bagian ini ada bagian namanya, ini adalah alternator atau pengisian listrikan kepada aki mobil kita ya. Jadi aki mobil kita itu disuplai untuk pengisian dari alternator ini. Nah, untuk saya pakai selama 2 tahun ini tidak ada masalah dengan alternator ini atau pengisian ini. Dan selama 2 tahun juga pengisiannya juga baik-baik aja. Tapi untuk aki saya sudah pernah ganti 1 kali ya, karena drop ini sudah ganti dan sudah saya pakai yang upgrade yang ke 45 ampere. Nah, untuk bahannya kan dia 35 ampere, ini sudah saya upgrade ke 45 ampere, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, untuk alternator ini selama 2 tahun kesimpulannya tidak ada masalah sama sekali dan pengisiannya aman ke aki. Oke, lalu lanjut kita ke bagian tengah sini. Nah, di sini tengah ini adalah mesinnya ya. Nah, untuk expander cross, expander ultimate atau expander yang zaman sekarang ini sudah ada covernya seperti ini. Tapi untuk expander yang tahun-tahun baru keluar itu tidak ada covernya ya, jadi harus dibelikan cover kalau mau ada cover seperti ini. Nah, kalau bagian tengah ini kita bisa lihat, kita bisa buka covernya. Nah, seperti ini kita bisa buka. Nah, seperti ini kita tinggal buka, kita tinggal tarik aja seperti ini. Nah, di sini ada yang bagian, di sini bagian-bagian perkabelannya ya. Pastikan untuk kabel-kabelnya tidak ada yang putus, tidak ada yang digigit tikus, putus, itu yang bisa menjadi masalah juga ya. Pastikan juga ruang mesin harus bersih. Kalau mesin bersih itu mungkin tikus pun juga tidak akan kenasan ya. Nah, di sini ada bagian koil, ini adalah bagian koilnya ya. Nah, ini adalah bagian koil 1, 2, 3, 4. Ini adalah bagian koil. Nah, di bawah koil itu ada busi. Nah, saya pakai selama 2 tahun tidak ada pernah masalah pada koilnya atau pada bagian businya, tidak ada masalah. Businya mati atau berebet tidak ada masalah. Dan hanya saya perawatan dengan melakukan pembersihan busi ya. Jadi kita lepas businya, lalu kita bersihkan bagian karbonnya. Itu videonya sudah ada, pernah saya videokan, nanti akan saya lampirkan di deskripsi untuk cara membersihkan busi dari Mitsubishi Expander Cross ini ya. Selanjutnya di sini juga tidak ada masalah untuk konektor yang menuju ke injektornya. Ini tidak ada masalah untuk kabel-kabelnya, dan pastikan juga rapi dan tidak digigit tikus lah intinya. Untuk perkabelan itu intinya yang pertama ya, jangan sampai kena gigit tikus. Kalau gigit tikus sudah error ya, seperti itu. Nah, di sini juga kita lihat di bagian bawah sini throttle body atau TB. Nah, ini wajib dibersihkan setiap 20.000 ya. Kalau bisa sebelumnya 15.000 itu dibersihkan. Nah, cara membersihkan throttle body ini pernah saya videokan, ada caranya dan gampang ya. Nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk link pernah membersihkan throttle bodinya ini. Untuk Mitsubishi Expander itu gampang, mudah sekali, dan tidak menimbulkan error atau tidak menimbulkan RPM naik turun. Jadi aman untuk membersihkan throttle bodinya ya. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini ini adalah radiator. Nah, untuk radiator itu pastikan supaya radiator awet, kita pastikan yang pertama kita menggunakan air radiator yang asli atau memang benar-benar air radiator. Jangan kita menggunakan air kran atau air putih biasa kita isikan dengan air ke radiator mobil kita, itu bisa menimbulkan kerak ya. Jadi gunakan yang memang benar-benar untuk air radiator, biasanya yang berwarna merek apapun tidak masalah, yang penting itu dia
adalah air radiator. Nah, untuk mengecek apakah mobil kita itu radiatornya itu sudah bergerak atau tidak, kita bisa lihat secara gampangnya, kita buka bagian tutup radiator ini. Nah, tapi di sini ada peringatan. Nah, ini kalau panas itu jangan dibuka karena bisa nyembur ya. Dan pastikan setidaknya kalau mobil habis jalan, kalau kita mau cek itu tunggu minimal 2 jam lah. Tunggu mesin dingin atau air radiator turun dulu, tidak ada tekanan. Lalu kita bisa buka bagian ininya. Tapi kalau pagi hari itu juga lebih baik. Ya, untuk mengeceknya apakah air radiator ini masih bagus, bergerak atau tidak. Lalu kita juga cek bagian tutupnya. Kita buka seperti ini, berlawanan jarum jam. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kalau ada seperti serbuk putih atau dia ngerak putih, itu berarti menandakan radiator kita sudah kotor dan biasanya itu di bagian dalamnya tersumbat. Biasanya bisa menimbulkan overheat atau panas berlebih. Kalau kita lihat di sini juga tidak ada kerak sama sekali ya. Masih aman, tidak ada kerak sama sekali. Nah, itu berarti menandakan radiator kita juga masih sehat. Nah, lalu kita bisa cek bagian pengatur masuk keluarnya dari air radiator, dari reservoir ke radiator. Nah, di sini ada tutupnya. Ini tidak hanya sekedar tutup ya. Ini adalah tutup yang berfungsi untuk mengatur. Jadi saat radiator membutuhkan asupan air radiator yang lebih banyak, dia akan mengambil air radiator dari reservoir ini. Ya, begitu pula kalau di radiatornya sudah penuh, dia tumpah, dia akan masukkan ke bagian reservoir ini. Ya, jadi fungsinya seperti itu. Nah, yang bekerja adalah ini. Nah, ini dia bekerja berdasarkan tekanan dari radiator ya. Nah, ini jika kita cek di sini, ini seperti ada pernya, dia ngeper. Ini berarti menandakan tutup radiatornya masih berfungsi dengan baik. Kalau kita gini kan dia tidak ada daya pegasnya atau lemes-lemes saja atau kita tekan tidak bisa main seperti ini, itu bisa dipastikan sudah tutup radiator sudah rusak dan pasti mesinnya akan gampang overheat atau setidaknya untuk air radiator cepat habis ya untuk mobil kita. Ya, ini cara ini tidak berlaku di expander saja, semua mobil juga sama seperti itu. Kita cek bagian radiatornya seperti itu. Dan kesimpulannya untuk selama 2 tahun saya tidak ada kendala sama sekali di bagian pendinginan atau radiator dari Mitsubishi Expander Cross saya ini. Jadi masih aman-aman aja. Dan itu tadi tipsnya ya, kita harus menggunakan air radiator dan pastikan air radiator kita terisi sesuai takaran, jangan lebih dan jangan kurang. Nah, untuk mengecek bagian radiator, kita lihat di sini. Ya, ini adalah bagian tangki pengisian radiator ya. Nah, di sini kita untuk mengeceknya nggak usah membuka, kita lihat seberapa levelnya, tidak. Di sana di bawah itu ada takarannya ya. Nah, itu kalau itu di bawah sekali, jadi nggak bisa langsung ke bawah sana. Itu ada garisnya. Nah, itu di garisnya itu ada tulisannya full atau low ya. Jadi F atau low atau biasanya max atau min. Nah, seperti itu. Ini pastikan radiator kita berada di titik paling garis atas full ya. Nah, pastikan di titik paling garis atas full dan jangan sampai di bawah garis low-nya ya, atau setidaknya di bagian tengah-tengah lah. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian kanan ya. Nah, di bagian kanan sini ini ada filter udara. Nah, untuk merawat mesin yang pastinya kalau filter udaranya bersih, itu pasti mesin ruang bakarnya juga bersih ya. Pastikan kita membersihkan filter udara setiap 3.000 lah, 3.000 atau 5.000 km sekali kita bersihkan. Atau ya kalau lebih bagus ya 2.000 kita bersihkan. Cara yang bersihkan kita tinggal semprot aja dengan kompresor. Ya, karena filter udara untuk mobil itu dia bukan yang ada holinya, dia kering, jadi kita bisa semprot dengan kompresor maka akan bersih kembali. Tapi kalau sudah 20.000 disarankan untuk mengganti filternya dengan yang baru karena sudah ada ya saringnya sudah berkurang ya. Seperti itu untuk perawatan saya di mobil seperti itu, dan selama saya pakai selama 2 tahun tidak ada kendala pada filter udaranya. Nah, tapi untuk filter udara ini sudah saya ganti menggunakan yang merek APEC ya. Jadi untuk filter udaranya sudah saya ganti dengan filter udara racing. Untuk video penggantian filter udaranya ini dengan menggunakan filter udara racing itu ada ya, nanti akan saya sertakan link videonya di deskripsi. Nah, itu ya. Oke, lalu sebelah kanan sini. Nah, kita bahas di bagian aki ya. Nah, aki mobil Expander Cross saya ini untuk bawaannya dia kan 35 ampere. Ini sudah saya ganti, sudah saya upgrade menggunakan yang 45 ampere. Untuk yang 35 ampere bawaan mobilnya itu dia sudah drop. Jadi kondisi akinya itu sudah lemah. Saat pagi-pagi saya hidupkan itu sudah tidak bisa di starter ya. Jadi
Saya komplainkan dan diganti baru, tapi setelah diganti baru saya ganti lagi, saya upgrade menggunakan aki yang besar. Kapasitasnya 45 ampere, jadi lebih besar setengahnya lah daripada aslinya. Ini juga ukurannya lebih besar. Nah, untuk mengupgrade aki menjadi 45 ampere ini kita harus mengganti bagian dudukan akinya. Videonya itu ada. Untuk pengganti aki ini saya upgrade itu sudah ada, nanti juga saya akan sertakan di deskripsi untuk link penggantian aki upgrade-nya ini ya. Oke, selanjutnya di bagian kanan sini kita bisa lihat di sini ada box sikring ya. Box sikring untuk expander ini ada dua. Ada yang di sebelah kanan sini, di ruang mesin sini ada yang bagian dalam. Nah, itu kita bisa cek ya. Misalkan ada kelistrikan mobil kita yang bermasalah atau di speedometer ada menunjukkan ada masalah pada mesin kita, atau misalkan ada kelistrikan pada lampu-lampu kendaraan kita ada yang mati salah satunya atau semuanya, itu kita bisa cek dulu bagian sikringnya ya. Jangan kita langsung menuduh oh ternyata partnya yang rusak atau lampunya yang mati konslet. Jangan, kita lihat dulu bagian sikringnya, kita pastikan kita cek dulu. Nah, untuk mengecek sikringnya, untuk bagian sini saya bahas di bagian mesin ya. Untuk sikringnya kita tinggal buka seperti ini. Nah, sini ini ada bagian sikringnya ya. Ini ada 15 ampere, 10 ampere, 7,5, dan ini bagian sikring yang besar. Nah, untuk menggantinya ini kita bisa lihat ya. Ini kita bisa tahu ini sikring apa, ini sikring apa. Kita bisa mengetahui pada bagian tutupnya ini ya. Nah, kalau dilihat ini bagian front, ini bagian depan, dan ini bagian yang sebelah sini. Kalau kita lihat seperti ini adalah sikring yang 10 ampere. Nah, gambarnya ini gambar lampu, berarti ini adalah sikring untuk jarak dekat dari lampu mobil kita. Berhubung pula misalkan ini ada 10 ampere gambar klakson, ini berarti sikring untuk mengganti jika klakson kita tiba-tiba mati. Seperti itu kita mengeceknya, kita harus mengecek bagian diagram sikringnya ini ya. Pastikan sikring juga kondisinya tidak dalam keadaan putus. Nah, seperti itu ya, itu untuk bagian sikringnya. Oke, lalu berhubung mobil expander cross saya ini dia tipenya Matic AT konvensional atau AT gear, dia yang bukan CVT. Nah, untuk mengecek ulinya supaya kita transmisinya itu awet, kita pastinya harus menjaga ulinya ya. Pastikan kita bisa cek ulinya. Nah, untuk expander cross ini dia tidak ada dipstick untuk mengecek bagian uli transmisinya. Jadi beda ya dengan mesin tadi, kan dia ada dipsticknya ini. Jadi kita bisa tarik, kita lihat kapasitas ulinya berkurang atau tidak, kualitas ulinya bagaimana, kita bisa lihat dari dipstick ulinya. Ini dipstick untuk mesin, tapi untuk dipstick untuk oli transmisinya atau maticnya untuk di expander cross ini tidak ada ya. Jadi dipsticknya tidak ada. Nah, untuk mengetahui bagaimana untuk kualitas uli mobil expander cross saya ini masih bagus atau tidak, atau takarannya bagaimana, nah untuk mengeceknya kita bisa lihat di bawah ya. Ini saya ngolong ke bawah. Nah, di sini ya, ini adalah bagian kalternya atau kalter untuk ulinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini sebenarnya videonya sudah pernah saya videokan ya. Jadi saya pernah memvideokan bagaimana mengecek uli dari transmisi Matic kita. Nanti akan saya sertakan di deskripsi. Ya, untuk mengeceknya kita tinggal buka baut ini ya. Ini kita buka, nanti kita buka ini, buka aja. Nah, kalau nanti kita buka dia ada rembesan uli sedikit, itu berarti menandakan uli kita itu cukup ya, tidak lebih tidak kurang. Tapi saat kita buka uli itu tidak ada ngerembes sama sekali ya, atau dengan kata lain dia tidak melebar ya, atau tidak netes sedikit, itu berarti ulinya kurang. Begitu pula kalau kita buka bagian pengecekan uli ini, ulinya itu kita buka langsung netes banyak ya atau mancur, itu berarti menandakan kapasitas uli mobil expander kita itu terlalu banyak. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, untuk pengecekannya itu ada, sudah saya buatkan, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya, untuk bagaimana cara mengecek uli transmisi Matic ini secara terperinci atau secara signifikan. Nah, selagi saya di kolong ya, untuk di bagian mesin juga bagian bawah juga selama saya pakai 2 tahun tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada rembesan uli sama sekali pada bagian mesinnya. Mesinnya kering, saya pakai selama 2 tahun juga tidak ada masalah ya. Bagian mesinnya kering, tidak ada yang bocor. Nah, untuk bagian juga untuk radiatornya juga selang-selangnya tidak ada yang bocor, masih aman semua. Ya, masih kering seperti itu ya.
Oke, itu tadi ya untuk mesin dari Mitsubishi Xpander Cross saya selama pakai 2 tahun. Bagian-bagian apa aja pada bagian mesin ini sudah saya jelaskan, lalu komponen-komponen apa aja dan perawatannya bagaimana dan cara mengeceknya bagaimana. Tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk kesimpulannya mesin mobil Mitsubishi Xpander ini Cross ini bandel ya, jadi awet, tidak ada pernah masalah kendala sama sekali yang cukup signifikan atau cukup bermasalah, tidak ada sama sekali. Dan mesinnya pun masih halus, tidak kasar, tidak kemelatak, tidak kemeletek, tidak kemelitik. Ya, mesinnya masih halus, asalkan ya itu tadi kuncinya. Kita wajib melakukan perawatan uli mobil, semua mobil lah, tidak hanya Xpander Cross saja. Semua mobil uli itu harus jaga, pastikan menggunakan uli yang asli. Ya, kalau bisa kita beli uli langsung aja di dealer resminya supaya 100% pasti asli. Jangan kita beli di online shop. Kalau online shop memang official store-nya dari mobil tersebut, itu tidak ada masalah ya, nggak apa-apa, ya aman. Tapi kalau yang jual itu bengkel-bengkel biasa atau toko-toko online biasa yang kita tidak ragu, itu jangan ya, jangan sekali-kali kita beli uli yang di online shop yang tidak official store, takutnya palsu. Kalau palsu dapat menimbulkan mesin akan rusak, mesin akan berkerak, kotor, dan pastikan mesin kasar dan bisa turun mesin ya, jeleknya seperti itu. Dan pastikan juga untuk ulinya kita cek takarannya, pastikan sesuai level dipsticknya seperti saya jelaskan tadi, dia di titik paling atas atau 3/4-nya. Dan pastikan juga kita untuk penggantian ulinya maksimal paling lama di 10.000, kalau baik ya 7.000 8.000 kita ganti. Dan pastikan juga untuk penggantian ulinya juga jangan terlalu lama. Misalkan mobil kita belum menempuh 7.000 10.000 sudah 1 tahun, itu perlu diganti ya, setidaknya 8 bulan lah paling maksimal itu kita harus ganti. Karena oli kalau sudah kebuka dari botol yang kita masukkan mesin itu sudah teroksidasi oleh bahan bakar ya, jadi oli itu sedikit-sedikit dia akan terkena bahan bakar dari pembakarannya, jadi teroksidasi atau kotor itu, jadi bisa menurunkan kualitas ulinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga video ini menjadi wawasan atau ilmu pengetahuan bagi pemilik mobil Xpander Cross, bagaimana mesinnya, bagaimana kebandelannya, bagaimana cara merawatnya, atau bagi orang yang akan membeli mobil Xpander. Seperti itu tadi ulasan dan review saya untuk mesin Xpander Cross ini. Kesimpulannya ya awet dan bandel. Terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.